Ya habis istirahat lah tadi istirahat. Ini udah jam 3:06. Sebenarnya udah banyak yang kita obrolin, jadi kita langsung move aja ke next topic. Topiknya adalah ketika dekat dengan seseorang, kita bisa aja moodnya berpengaruh dengan reaksi atau respon dia gitu. Misalnya dia nggak ngechat, nanti kita kepikiran, kok dia nggak ngechat ya, kok dia nggak ngebales ya, gitu-gitu. Terus jadinya moodnya seharian nggak baik gitu. Itu kan ada yang pernah kayak gitu ya. Nah, terus in my opinion, I feel pathetic aja sih about it gitu. Gue ya. Karena jadinya bergantung sama orang lain gitu. Padahal gue se-independent ini bergantung pada orang lain. No. Dari sudut pandang gue ya, sebagai cowok, gue ngeliatnya dengan posisinya lu yang masih PDKT nih, masih PDKT, kita deh, gue ngomong gue, biar gue nggak mengeneralisir dengan prinsip apa, dengan opini gue ini. Kalau gue mikirnya, gimana cara tahunya gue tuh nggak disturbing lu? Maksudnya? Gue bisa aja nahan ngechat, gue sebenernya pengen juga gue ngechatan sama lu, diem dulu, tahan lu, pengen juga gue chatan sama lu nih, kayak chat lu deh, kayak karena gue masa PDKT lagi on fire mungkin gitu kan. Tapi cara gue tahu ini gue ganggu lu nggak ya, tapi gue nggak enak, gue mau maksudnya gue juga nggak tahu, dengan dosis yang beda nih, dengan takutnya gue ngeganggu lu, tapi dari sih gue juga pengen gitu. Akhirnya gue memutuskan untuk memilih tidak, karena Berarti udah kebanyakan pikiran dulu sebelum memulai. Karena itu paling aman kalau menurut gue. Ini opini gue berarti. Menurut gue paling aman karena pertama gue bisa menahan ego gue, keinginan gue. Di situ gue bisa self control kan berarti. Yang kedua, gue nggak menggangguin lu dengan cara gue nggak spamming chat lu. Kalau gue egois, gue pasti chatin juga. Walaupun mungkin sama aja kayak lu di sisi yang sebenarnya pengen afeksi kayak untuk dichatin dulu. Make sense gak gue tanya? Make sense. Tapi kalau misalnya emang sisi ceweknya emang udah suka dan menunjukkan suka ke lu, dia pasti tidak akan ngeganggu oleh chatannya lu. Lu pasti akan tahu dia suka apa enggak dari gimana dia ngerespon chatnya, dia risih apa enggak, dia slow respon apa enggak. Itu pasti ketahuan. Ini emang podcast setengah muka ya guys. Jadi udah pasti banget cewek yang suka sama itu cowok, mau dia seganggu apapun, Iyalah, ceweknya nggak bakal merasa. iyalah, namanya juga orang suka. Pasti mau banget atensi dari orang yang dia suka. Iya nggak sih teman-teman? Iya nggak? Bener atau salah ketika lu suka sama ini, gue mempertanyakan lu sebagai perempuan, bener atau salah ketika lu udah suka gue suka sama cowok ini, biasanya dia spamming lu, biasanya. Jadi sadikes berarti ya, dia spamming lu, dan di saat ada satu condition dia nggak spamming lu bisa turn off di situ. Bener apa salah? Bisa. Nah itu dia kan, dari situ. Karena gue bilangnya gue nggak suka karena gue terlalu attach tuh gara-gara itu. Karena ketika dia misalnya dia tadinya spam dan lain-lain, constant affection to me, terus tiba-tiba jebret nggak ada, pergi. Nah itu gue sedihnya di situ, keselnya di situ, turn off-nya di situ. Itulah jeleknya attach ya teman-teman ya. Berat. Sebenarnya dari obrolan kita ada study case dari salah satu dari kita berdua nih. Ini study case apa kisah kita? Ya benar. Nggak study case benar. Makanya kita ngomongin ini sebenarnya di hati tuh kayak ada gue nggak tahu sih di lo. Ini personal case. Experience aja sebenarnya, tapi ya we never know. Aduh. From him or from me. Susah sekali ya teman-teman untuk mencari jodoh di generasi sekarang. Jujur susah banget, udah kayak mencari benang di atas jarum. Jarum di atas pasir. Jarum di atas tumpukan jerami, cenah. Sampai
segala perspektif. Terus apa? Kalau kita sudah mempertimbangkan semuanya, sudah mencoba, sudah ready, tapi di akhirnya kita sakit hati juga, kita disakitin, atau malah kita tidak sengaja untuk menyakiti orang lain. Terus apa? Sebenarnya di situ tuh tadi obrolan tadi sebenarnya udah di answer tuh anjing. Apa? Obrolan tadi udah di answer. Hah? Obrolan tadi sebenarnya udah jawabannya. Yang mana? Kan banyak. Iya pokoknya tadi aja. Tai, aku juga. Ada nggak dari lu yang masih mempertanyakan perilaku? Jujur nggak ada ya, karena sebenarnya udah terjawab semuanya. Tapi kayak at this point ya udahlah, kayak capek juga. Kenapa menghabiskan suatu energi kita untuk perilaku seseorang yang memang kita tidak tahu alasan dia kayak gitu kayak kenapa, kecuali bertanya ke diri dia sendiri. Dimana kita juga udah nggak bisa nanya ke orangnya karena orangnya udah pergi. Wow, personal case tuh kayak. So oke, nggak apa-apa. It's okay. Yaudah deh, next podcast lagi ya. Capek nih editor ngedit nih pasti 7 Ya menit. masih diedit udah. Diedit lah, gila diedit. Betahnya begini. Diedit nggak mau.